keterangan tentang hadis man sanna islami sunnatan hasanatan, sampai di mana batas berlakunya hadis tersebut, mengingat adanya hadis yang melarang mengada-ada perbuatan dalam Islam. Dijawab oleh tim tarjih sebagai berikut. Hadis yang semakna dengan yang saudara tanyakan, ada beberapa riwayat. Menurut riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Baliji, disebutkan dalam kitab Susunan Ibnu Hamzah yang berjudul Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurud Al-Hadis Syarif, yang berbunyi, barang siapa merintis melakukan rintisan yang baik dalam agama Islam, maka bagi orang tersebut pahalanya dan mendapat tambahan pahala yang melakukan sesudahnya. Sekali lagi, barang siapa merintis melakukan rintisan yang baik dalam agama Islam, maka bagi orang tersebut pahalanya dan mendapat tambahan pahala dari orang yang melakukan sesudah dia, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkan rintisan tersebut. Dan siapa yang merintis rintisan yang buruk terhadap orang itu akan mendapat dosa, serta dosa orang yang melakukan mengikutinya sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ringkasan hadis tersebut disebutkan sebab disabdakannya hadis atau sababul wurud ketika Jarir bin Abdullah Al-Bajali berada di sisi Nabi pada suatu siang. Pada saat itu datanglah sekelompok orang-orang yang telanjang kaki dan telanjang badan, berpenampilan buas dan kejam, bersenjatakan pedang, kebanyakan dari Bani Mudar atau bahkan seluruhnya. Melihat tanda kefakiran itu menjadikan wajah Nabi berubah. Selanjutnya berkata Al-Bajali, masuklah Nabi SAW ke rumah dan kemudian keluar lagi dan memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan serta iqamat. Kemudian Nabi pun salat dan sesudah itu berbicara dengan membaca ayat Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir ayat, dan kemudian membaca ayat surah Al-Hasyr, wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Maka seseorang mengeluarkan sedekah dengan uang dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan pakaiannya, ada yang mengeluarkan sedekah satu sak dari biji-bijian, satu sak dari kurma, sampai dikatakan bahwa ada yang hanya dengan separuhnya. Selanjutnya perawi mengatakan bahwa datanglah ketika itu seseorang dengan membawa sebungkus yang hampir tangannya tidak kuat mengangkatnya. Berturut-turut orang yang banyak datang membawa barang-barang, dan saya melihat 2 tumpuk makanan dan pakaian, sampai aku melihat Rasulullah menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka Rasulullah bersabda, man sana fi islami, dan seterusnya. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa di mana Rasul ada seorang yang minta-minta, maka sekelompok orang menolaknya, dan seorang memberinya, kemudian kelompok itu pun memberinya pula. Maka Nabi pun bersabda, man sanna khairan, dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad dari Hudzaifah. Juga ada satu riwayat dari Ahmad pula dari jalan Abu Hurairah, seseorang meminta-minta kepada Nabi, maka Nabi menganjurkan untuk diberinya. Seseorang mengatakan bahwa dia hanya punya ini dan ini, sampai di majelis itu tidak ada yang memberikan sedekah baik sedikit maupun banyak, maka bersabdalah Rasulullah, man sana khairan, dan seterusnya. Dari riwayat dan sebab diadakannya hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa merintis kebaikan
Yang dimaksud dalam hadis man sanna fi islami sunnatan hasanatan adalah merintis atau memulai kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi, yakni memberikan sedekah, memberikan santunan kepada orang-orang yang memerlukannya menurut pengertian yang khusus. Sedangkan pengertian yang umum adalah semua kebaikan yang memang telah ditentukan dalam agama Islam. Mengingat hadis ini sanna fi islami sunnatan hasanatan, yang artinya merintis dalam Islam sesuatu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik di dalam Islam adalah semua perbuatan yang memang ada dasarnya dan dasar al-Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam klasifikasinya dibagi menjadi dua, masalah ibadah yang umum dan masalah ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus adalah ibadah yang ditetapkan Allah perincian-perinciannya, tingkahnya dan cara-cara tertentu. Karena ketentuannya telah ditentukan, maka rintisan atau mengawali yang baik tadi adalah memulai dengan melaksanakan yang telah ditetapkan itu, yang kemudian banyak dilakukan oleh masyarakat banyak. Sebagai contohnya, kalau dalam suatu kampung melakukan salat berjamaah belum terbiasa, maka seseorang yang mengajak warga kampung melaksanakan salat berjamaah adalah merintis sebuah perbuatan yang baik dalam Islam. Dan dalam melaksanakan salat hendaklah disesuaikan benar, disesuaikan sekali dengan yang dituntunkan oleh Nabi. Dalam masalah ibadah umum yang kualifikasinya adalah segala amal yang diizinkan Allah, seperti menolong orang yang memerlukan pertolongan, yang sekarang ini dikenal dengan istilah du'afa. Cara-cara untuk menolong itu termasuk ibadah umum yang pelaksanaannya dengan berpedoman asal hal itu diizinkan Allah dan tidak dilarang. Kalau dicontohkan seperti mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, hal seperti ini merupakan suatu rintisan perbuatan yang baik yang dibenarkan dalam agama Islam. Dalam satu tempat yang belum dapat didirikan rumah sakit, kemudian ada seseorang yang punya inisiatif mengumpulkan uang infak untuk keperluan kalau salah satu warga ada yang memerlukan santunan di kala sakit, termasuk orang yang merintis dalam kebaikan di dalam agama Islam. Demikian pula dapat dicontohkan yang lain seperti pengumpulan dana infak untuk mendirikan balai latihan guna mengurangi pengangguran, termasuk berinisiatif merintis rintisan yang baik dalam agama Islam. Jelasnya batas-batas kebolehan merintis perbuatan yang baik dalam agama Islam menurut hadis adalah menurut kaidah yang kita amalkan. Satu, kalau masalah ibadah khusus, kita harus merintis pelaksanaannya seperti apa yang telah dituntunkan. Kita mengajak orang lain dan masyarakat melakukannya seperti tuntunan tersebut. Yang kedua, kalau masalah ibadah umum, kita merintis melakukannya dan mengajak orang lain dan masyarakat dengan pedoman yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, serta ditempuh dengan jalan yang tidak dilarang. Demikian bahasan ke-10 dari buku keempat Tanya Jawab Agama ini, berkaitan dengan merintis atau mendahului perbuatan baik. Anak-anakku sekalian yang kita siapkan untuk mengisi pembacaan ini setiap malam, apa yang dilakukan ini insya Allah menjadi rintisan atau permulaan yang baik untuk adanya kebiasaan yang baik, menghasilkan warga jamaah yang baik. Jadi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, diikuti dengan sedapat mungkin, karena kesempatan ini belum tentu didapatkan di tempat yang lain, di jamaah yang lain belum ada. Ya mungkin belum ada acara seperti ini, dan kemahiran atau keberanian atau pengalaman berbicara di depan orang banyak insya Allah berguna buat masa depan anak-anakku sekalian. Entah itu di sekolah, entah itu di kuliah,
lingkungan keagamaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi bagian dari syiar menyebarkan pemahaman keislaman, khususnya yang digariskan atau yang dirumuskan dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, dan menyemarakan meramiakan langgar kita, langgaran aja semua saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.